Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mary Larasati. Kali ini kita akan membahas materi kita yaitu limit fungsi trigonometri. Pasti kalian kalau udah dengar kata trigonometri, aduh materi apa lagi nih ya, pasti bikin pusing. Nah, tapi kali ini Ibu akan membantu kalian untuk membahas sedikit bagaimana sih sifat-sifat limit fungsi trigonometri dan bagaimana cara mengerjakan limit fungsi trigonometri. Jadi di video ini hanya terbatas sifat-sifat dan cara pengerjaannya saja. Nanti di video selanjutnya, Ibu akan share juga bagaimana sih cara pengerjaan soal yang berkaitan tentang limit fungsi trigonometri ini. Biasanya, materi limit fungsi trigonometri kalian akan temui di Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Oke, langsung saja kita masuk ke sifat-sifat limit fungsi trigonometri itu sendiri. Untuk sifat-sifatnya sebenarnya hanya ada 2 sifat yang harus kalian hafalkan, ya. Yang wajib kalian hafalkan itu hanya ada 2 ini saja. Apa itu sifatnya? Yang pertama, itu ada limit X mendekati 0 dari sinus X per X. Nilainya itu akan sama dengan limit X mendekati A, kemudian dibalik ya, tapi ya yang ini ya, X per sinus X hasilnya sama dengan 1. Nah, X ini adalah variabelnya. Kamu juga sebenarnya bisa ganti ya X-nya itu dengan alfa atau apa saja terserah ya. Asalkan limitnya juga diganti. Alfa mendekati, nah kayak gitu. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu limit X mendekati 0 dari tangen X per X. Itu nilainya akan sama dengan limit X mendekati A dari X per tangen X sama dengan 1. Udah, hanya 2 sifat itu saja yang wajib kalian hafalkan untuk materi limit fungsi trigonometri ini. Gampang banget kan ya? Nah, dari 2 sifat ini, kalian sebenarnya bisa perluas sendiri menjadi beberapa rumus baru. Nah, bagaimana sih cara memperluasnya? Ibu akan kasih contoh juga di sini perluasan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi sekali lagi, dari 2 sifat ini kita bisa perluas menjadi beberapa sifat. Nah, apalagi itu sifat-sifatnya seperti ini. Nah, dari 2 rumus kita bisa dapat lagi 2 rumus berikutnya. Di sini rumus yang ketiga atau sifat yang ketiga ya, ada limit X mendekati 0 dari sinus AX per sinus AX, sinus AX per AX ya. Jadi kalau tadi di rumus yang pertama atau sifat yang pertama itu hanya ada variabel X saja. Nah, sekarang di depan variabel X, kita tambahkan koefisien. Nah, koefisiennya terserah kalian mau kasih koefisien angka berapapun boleh. Mulai dari minus 1, minus 1000, 1000, 100, terserah kalian. Nah, asalkan yang atas sama yang bawah itu koefisiennya harus sama. Kalau yang atas kamu kasih minus 2, yang bawah juga harus kamu kasih minus 2. Ya, jadi misalnya yang atas sinus minus 2x, berarti yang bawah juga per minus 2x. Begitu, harus sama atas bawahnya. Nah, nilainya itu akan sama dengan limit dari x mendekati a, ax per sinus ax, hasilnya itu sama dengan 1. Karena atas bawah sama kan ya tadi ya, ada sesuatu yang sama, jadi nilainya itu sama dengan 1. Begitu. Nah, rumus yang keempat itu perluasan dari rumus yang kedua. Di rumus yang kedua, kita tadi punya limit X mendekati 0 dari tangan X gitu kan ya. Nah, rumus yang keempat kita sekarang punya penjabarannya atau perluasannya, yaitu limit X mendekati 0 dari tangan AX. Sama ya tadi ya, kita kasih koefisien di depan variabel X, tangan AX per AX, nilainya akan sama dengan limit X mendekati A, AX per tangan X sama dengan 1. Nah, nanti kalian bisa perluas sendiri ya, sifat-sifat ini menjadi beberapa sifat lagi. Misalnya nih, Ibu kasih contoh satu lagi. Kalau tadi koefisiennya di depan variabel X kan sama ya, AX yang bawah juga AX. Kalau misalnya beda boleh nggak? Boleh. Ya, jadi kamu bisa kasih misalnya
Yang atas itu AX, tapi yang bawah BX. Dan nanti hasilnya itu bukan 1, tapi ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah A per B. Jadi nilai dari koefisien yang berbeda itu. Karena koefisiennya beda, nggak bisa saling disederhanakan ya. Jadi hasilnya bukan 1, tapi hasilnya adalah A per B. Begitu. Itu sifat-sifatnya. Nah, kemudian di sini Ibu juga akan memberikan bagaimana sih cara menentukan nilai limit fungsi ini. Seperti materi kita di limit fungsi aljabar sebenarnya ya, yang pernah kalian dapat waktu kalian kelas 11, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri ini ada 3 cara. Yang pertama, kalian bisa pakai substitusi langsung. Maksudnya bagaimana substitusi langsung? Kalau limit itu kan pasti ada limit X mendekati berapa, gitu kan ya. Nah, X-nya ini kamu langsung substitusikan di soalnya. Asal hasilnya bukan 0 per 0, itu berarti adalah jawabannya. Nah, segampang itu kan ya, dengan cara substitusi langsung. Kemudian, cara yang kedua itu faktorisasi. Jadi, kamu bisa menjabarkan rumus yang ada dalam soal itu. Ya, kamu bisa jabarin dengan sifat-sifat yang pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 10 pakai identitas trigonometri atau materi saat kalian belajar matematika peminatan kelas 11. Sudut rangkap, setengah sudut, jumlah dan selisih 2 sudut, kayak gitulah pokoknya. Nah, cara yang ketiga, kita juga bisa menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri di yang sudah kita bahas tadi ya, di slide sebelumnya tadi kita sudah membahas sifat-sifat. Nah, kita bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Begitu. Jadi kita bisa pakai 3 cara. Kalau substitusi nggak bisa atau hasilnya 0 per 0, berarti kita harus pakai cara lain. Faktorisasi. Kalau faktorisasi ternyata juga nggak bisa, berarti kita tinggal pakai sifat-sifat yang ada. Udah. Caranya hanya itu saja, hanya 3 ini. Bagaimana? Mudah bukan ya? Oke, itu saja videonya tentang sifat-sifat dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, contoh soalnya ada di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.